Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran prakarya. Hari ini kita akan belajar atau membahas tentang kerajinan limbah keras untuk kelas 8 di semester genap ini ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tata tertib belajar untuk kali ini ya. Nah, yang pertama adalah membaca doa terlebih dahulu. Yang kedua adalah siapkan buku dan alat tulis. Yang ketiga, perhatikan dengan baik setiap materi yang akan diberikan oleh guru. Yang keempat, kerjakan setiap tugas yang diberikan guru dengan sebaik mungkin. Yang kelima, pengumpulan tugas paling lambat pukul 18. Yang keenam adalah bagi yang mengumpulkan tugas berarti sudah masuk absensi dan mengikuti kelas. Bila tidak masuk, dianggap apa dan tidak mengikuti pelajaran ya. Nah, sebelum ke materi, kalian juga harus mengetahui dulu tentang tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan limbah keras yaitu kerang, keramik, kaca, botol plastik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan limbah keras yang sesuai dengan potensi di wilayahnya ya. Nah, sekarang ini adalah bab 1 ya, kerajinan limbah keras. Kalian bisa melihat di buku paket prakarya kalian di halaman 3. Nah, sekarang kita ke materi ya. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan limbah. Pengolahan limbah keras memiliki 3 prinsip, yaitu sistem 3R, yaitu yang pertama adalah reduce, yang kedua adalah reuse, yang ketiga adalah recycle ya. Reduce, reuse, dan recycle dalam proses pembuatan produk kerajinan harus selalu dijalankan. Mengapa? Karena tindakan ini dapat meminimalisir sampah yang dihasilkan dalam proses produksi kerajinan ya. Nah, sekarang kita ke B, jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Nah, limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu apa saja? Yang pertama adalah limbah keras organik, yang kedua adalah limbah keras anorganik. Apa itu limbah keras organik? Yaitu limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid dan kuat dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam, daratan dan lautan. Contohnya adalah kerang, sisik ikan, tulang yang berkaki 4, tempurung kelapa dan potongan kayu ya. Nah, yang kedua adalah limbah keras organik. Apa itu? Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya logam, pecahan keramik, kaca, ataupun botol dan kaleng ya. Nah, kita ke C, pengolahan bahan limbah keras. Yang pertama adalah pemilihan bahan limbah. Kenapa? Karena seleksi bahan limbah harus perlu dilakukan sebelum proses produksi. Yang kedua adalah pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makan atau minuman dapat larut sehingga menjadi bersih ya. Yang ketiga adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau juga dapat secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering ya. Yang keempat adalah pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat agar nantinya terlihat lebih menarik ya. Nah, yang kelima adalah pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Yang keenam adalah penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya ya. Proses finishing juga berbagai macam, bisa dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas ya. Nah, sekarang adalah ke D, proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Penggolongan limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya, antara lain 1, daerah pesisir pantai atau laut.
Nah, limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Yang kedua adalah daerah pegunungan. Limbahnya yaitu limbah yang dihasilkan banyak limbah kayu pinus, kayu akasia, dan kayu kemper ya. Nah, yang ketiga adalah daerah pertanian. Limbah keras yang didapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, dan juga tulang ikan ya. Yang keempat adalah daerah perkotaan. Limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot ya. Nah, bila pembahasan materi ini belum jelas, kalian bisa lihat dan pelajari di buku paket prakarya kalian, halaman 2-14 ya. Setelah kalian memperhatikan materi, saatnya sekarang mengerjakan tugas pengisian penilaian sikap dan LKPD. Nah, ini penilaian sikapnya nanti kalian tulis, nanti kalian isi. Di situ ada pertanyaannya dan ada juga skornya 4, 3, 2, 1. Dan rubrik penilaiannya ada di bawah ya. Nanti kalian tinggal dibaca dan sesuaikan ya penilaian sikap kalian. Yang kedua sekarang adalah LKPD-nya ya, identifikasi kerajinan bahan limbah keras. Coba dengan teliti dan seksama apa bahan yang digunakan. Yang digambar ini ada gambar kerang, nama bahannya apa, fungsi dan produknya. Jadi kan tinggal menyebutkan aja gambarnya, nama bahannya, fungsinya dan produknya ya. Nah, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian. Bila ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, kalian boleh bertanya ke Ibu di WA saja ya. Ada di kelas grup prakarya ya. Jadi kalian boleh, kalau yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya ke Ibu di grup kelas prakarya ya. Dengan bekal ilmu, seseorang bisa bertahan hidup di masa adaptasi kebiasaan baru. Ingat selalu pesan Ibu. Jagalah selalu kesehatan, jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah, selalu cuci tangan, dan jaga jarak hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.